Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Bapa Yahweh Elohim, Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kita. Kita ada semua karena anugerahnya, kita bisa Tuhan lagi berikan kesempatan untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini, semua karena kasih karunia daripada Bapa Sorgawi. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, pada saat ini kembali kita dibawa oleh Tuhan dalam satu waktu dan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa melalui kehidupan yang ditolong oleh Tuhan. Saya akan menyaksikan betapa dahsyat dan ajaibnya Bapa kita di surga menolong kehidupan setiap orang yang berharap kepadanya. Kekasih-kekasih Tuhan, saya akan membawakan satu kesaksian yang saya alami dalam perjalanan kehidupan ini melalui pergumulan sakit penyakit yang saya alami di tahun 2021. Awal tahun 2021 saya mengalami pergumulan melalui keadaan kesehatan saya dan secara khusus saya mengalami serangan sakit penyakit di bagian lambung yang selalu dikenal oleh banyak orang, yaitu peningkatan asam lambung. Awal dari tahun 2021 kemudian terus berjalan di bulan kedua, bulan ketiga, waktu itu saya anggap itu hal yang biasa-biasa saja. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, memasuki pertengahan tahun 2021, keadaan kesehatan saya semakin memburuk. Karena sakit yang dialami, yang diderita itu semakin luar biasa. Dan bukan lagi hanya pada keadaan lambung yang sakit, tetapi sudah meningkat pada bagian dada dan sampai naik pada bagian tenggorokan. Itu sangat perih sekali. Tapi waktu itu saya tetap menganggap bahwa itu adalah akibat daripada asam lambung yang naik di bagian tenggorokan, sehingga tetap saya berpikir bahwa itu hal yang biasa-biasa saja. Nah, puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, memasuki bulan Agustus tahun 2021, keadaan semakin memburuk. Dan saya mulai berpikir bahwa ini bukan sekedar asam lambung, akibat dari asam lambung ini pasti sudah ada dampak daripada keadaan ini, karena saya sudah merasakan bahwa bagian dada ini sangat perih sampai naik pada bagian tenggorokan, sampai pada bagian leher dan bagian rongga mulut. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kemudian pada tanggal 2 September saya dan istri pergi ke rumah sakit untuk kontrol. Nah, apa yang terjadi kekasih-kekasih Tuhan? Kami pergi langsung diarahkan oleh tenaga medis untuk periksa jantung. Jadi kami langsung ke ruang pemeriksaan jantung, dan apa yang terjadi kekasih-kekasih Tuhan? Setelah saya di echo, maka dokter langsung menyatakan bahwa saya adalah pasien yang termasuk gagal jantung. Kenapa gagal jantung? Karena pada hari itu, tanggal 2 September, hasil pemeriksaan jantung saya sudah keadaan pompa jantung itu tinggal 30%. Jadi kondisi yang dikatakan gagal jantung apabila di bawah 40% kekuatan pompa jantung.
Dan saat itu juga saya langsung diarahkan untuk masuk ruang darurat untuk menerima perawatan. Dan waktu itu saya tetap menganggap ya itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi ternyata kalau dari segi medis itu sudah keadaan darurat jantung saya karena tinggal 30%. Kemudian saya langsung dibawa ke UGD untuk menerima perawatan, dan jam itu juga darah saya langsung diperiksa. Ternyata kekasih-kekasih Tuhan, hasil pemeriksaan laboratorium beberapa jam kemudian, keadaan jantung saya itu sudah mengalami kerusakan yang parah. Itu ditandai dengan enzim jantung yaitu troponin T. Normalnya troponin T itu di bawah 50. Tetapi pada saat itu, hari itu, troponin T yang menandakan terjadinya kerusakan otot-otot jantung, waktu itu sudah di 943. Jadi sudah sangat jauh sekali. Sudah sekian ribu % peningkatannya. Itu berarti jantung saya sudah mengalami kerusakan. Nah, tapi saya pada dasarnya tidak akan takut dengan situasi, tidak akan gentar dengan situasi itu. Saya tetap tenang. Karena saya berpikir bahwa Tuhan pasti menolong. Walaupun keadaan jantung saya waktu itu sudah sangat darurat sekali. Nah, akhirnya dari ruang IGD saya dibawa ke ruang perawatan jantung. Kemudian saya diarahkan, diinstruksikan oleh dokter supaya jangan banyak bergerak. Jadi hanya di tempat tidur saja, dan kondisi jantung saya ternyata semakin memburuk. Nah, kemudian pada hari kedua, tanggal 3 September, saya diperiksa lagi. Darah saya diperiksa lagi untuk melihat kondisi kerusakan pada jantung. Dan apa yang terjadi, kekasih-kekasih Tuhan, ternyata enzim jantung saya sudah menjadi, enzim troponin T itu sudah menjadi 1243 poin. Artinya semakin terjadi kerusakan. Tapi saya waktu itu tetap berada pada posisi tenang-tenang saja. Saya tidak rasa takut, saya tidak gentar, saya masih tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena pada dasarnya saya juga waktu itu memang belum memahami betul apa maksudnya ukuran-ukuran ini. Tapi ternyata secara medis itu ukuran jantung yang mengalami kerusakan karena serangan jantung yang sudah berkali-kali saya alami. Nah, kemudian kekasih-kekasih Tuhan, saya akhirnya sudah dirawat, diberi pengencer darah, disuntik setiap 11 jam. Dan kemudian pada minggu berikut, jadi saya masuk pada hari Kamis, Jumat, kemudian hari Selasa, minggu di depannya itu kembali saya dieho oleh tim dokter ahli jantung untuk diperiksa lagi kondisi jantung saya. Dan apa yang terjadi, kekasih-kekasih Tuhan, kondisi jantung saya itu sudah banyak mengalami kerusakan otot-ototnya. Bahkan sudah ada bagian jantung hasil eho sudah tidak bergerak lagi. Artinya sudah tidak aktif bekerja.
Kemudian kekuatan pompa jantung yang sebelumnya pada tanggal 2 September berada di posisi 30%, ternyata setelah diperiksa lagi, diecho lagi, kondisi jantung saya tinggal 28% kekuatan pompanya. Nah, puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, disitulah saya melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja untuk memberikan, pertama, ketenangan, kekuatan bagi pribadi saya, sehingga saya tidak mengalami kekhawatiran. Justru setelah saya mendengar hasil diagnosa terakhir daripada dokter bahwa kondisi jantung saya semakin melemah, saya justru katakan, puji Tuhan, puji Bapa Yahweh. Saya percaya di balik daripada peristiwa ini, saya akan memuliakan Bapa Yahweh. Sebab disinilah pembuktian bahwa Bapa Yahweh terlalu luar biasa sanggup untuk menolong. Ada bilur-bilur Yeshua HaMashiach menyembuhkan. Memang kekasih-kekasih Tuhan, menurut medis, kalau otot-otot jantung itu sudah tidak aktif, maka dia beda sekali dengan otot-otot yang ada di tempat yang lain. Karena ada pemulihan, ada kesembuhan. Tetapi biasanya otot-otot jantung itu kalau dia sudah tidak aktif sangat sulit, bahkan tidak mungkin bisa dipulihkan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, itulah keadaan otot jantung saya. Dan pompanya 28%. Sehingga para dokter waktu itu tidak lagi berani untuk melaksanakan kateterisasi bagi jantung saya. Karena memang salah satu penyebabnya itu katanya karena terjadi penyumbatan di beberapa tempat. Nah, puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, saya juga hanya berharap kepada Tuhan. Saya tidak mau juga jantung saya ini dimasukkan hal-hal asing, benda asing. Saya berdoa kepada Bapa Yahweh bahwa biarlah kuasa-Mu yang terjadi, biarlah pertolongan daripada Bapa Surgawi, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan saya sebagai hamba Bapa Yahweh. Dan puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, jadi pada saat itu kesimpulan dokter bahwa saya belum bisa dikateterisasi karena kondisi jantung yang tidak memungkinkan untuk saya bisa dikateterisasi. Nah, setelah saya mendengar hal itu, saya bersyukur. Saya juga memuji Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Saya hanya taruhkan hidup saya ini. Saya katakan saya tidak akan mati dengan penyakit ini. Karena ada kepentingan daripada Bapa Yahweh di dalam hidup saya untuk mengerjakan pelayanan yang besar. Puji Tuhan. Dan pada akhirnya saya diarahkan oleh dokter untuk keluar saja dari perawatan di rumah sakit dan akan diterapi di luar rumah sakit. Nah, puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Jadi saya diarahkan oleh dokter untuk tidak lagi beraktivitas seperti biasanya. Termasuk berkhotbah. Karena itu juga sangat membutuhkan tenaga yang besar. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, setelah saya keluar dari rumah sakit, memang setiap minggu waktu itu datang kontrol kepada dokter. Dan setiap kontrol saya
tetap dinyatakan bahwa kondisi jantung saya tidak ada perkembangan yang signifikan. Kemudian cairan di dalam paru-paru atau di sekitar jantung itu menumpuk karena jantung tidak bekerja secara maksimal, tidak bekerja secara optimal, maka cairan menumpuk. Dan akibat cairan menumpuk, saya sesak nafas. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dalam kondisi yang bisa disebut kritis, saya tetap menjaga hati. Saya tetap katakan, Bapa Yahweh pasti menolong. Bapa Yahweh pasti menyembuhkan. Bapa Yahweh pasti memulihkan. Kalau dokter bisa angkat tangan, tapi Bapa Yahweh akan turun tangan untuk menolong. Jadi saya tetap menjaga hati saya supaya tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan. Dari bulan Oktober, bulan November, saya tidak akan melepaskan pelayanan. Setiap ada jadwal untuk saya berdiri berkhotbah, saya akan mengerjakannya. Dan ada satu kejadian, banyak kejadian yang terjadi. Pada saat saya mengalami serangan sakit pada bagian dada, pada bagian jantung. Karena memang terjadi penumpukan juga cairan. Justru pada saat saya mau melayani, mau berkhotbah. Tapi puji Tuhan, setelah saya berdiri untuk melayani Tuhan, saya berdiri dalam kurun waktu 40 menit sampai 1 jam. Justru di sanalah Bapa Yahweh memulihkan. Di sanalah Bapa Yahweh menyembuhkan. Jadi pengalaman saya di dalam pelayanan ada mujizat yang terjadi. Kemudian kekasih-kekasih Tuhan, sampai pemeriksaan kontrol bulan Desember tahun 2021, menurut dokter belum ada perkembangan positif terhadap kesehatan saya. Jadi saya masih kondisinya pompa jantung masih di sekitar 30%, bahkan di bawah 30%. Tapi saya tetap berjuang dengan iman. Saya tetap katakan pasti ada mujizat. Pasti ada pertolongan Tuhan. Setelah memasuki bulan Januari, saya mulai merasakan Tuhan mulai bekerja. Oh, haleluya. Saya punya jantung ada beberapa masalah yang saya alami. Yaitu pompa jantung yang sudah sangat lemah. Kemudian otot-otot jantungnya yang sudah ada yang tidak aktif lagi. Ada penyumbatan dan ada juga aritmia. Aritmia itu denyut jantung yang tidak teratur. Itu yang saya alami. Tapi masuk bulan Januari, tiba-tiba saya mengalami pertolongan Tuhan. Denyut jantung yang tidak teratur, tiba-tiba hilang. Dan denyut jantung saya menjadi teratur. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya semakin bersuka cita. Saya maju terus pelayanan. Padahal dokter sudah arahkan supaya saya jangan lagi berkhotbah karena memang membutuhkan tenaga yang besar. Puji Tuhan, saya tetap percaya ada pertolongan Tuhan. Masuk bulan Februari, kondisi saya semakin sehat. Tetapi memang ini harus dibuktikan lewat pemeriksaan kembali. Dan pemeriksaan kembali nanti 6 bulan atau 7 bulan sesudah saya keluar dari rumah sakit. Jadi saya keluar dari rumah sakit bulan September, jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret.
Nah, itu jadwal untuk saya eho lagi. Dan puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, waktu berjalan terus dan puji Tuhan. Pada bulan April, kembali saya mendapatkan jadwal untuk di eho. Dan apa yang terjadi kekasih-kekasih Tuhan, sampai dokter terheran-heran. Setelah di eho, kondisi jantung saya, pompa jantung sudah naik di atas 40%. Oh haleluya, Bapak Yahweh luar biasa. Bapak Yahweh dahsyat. Dan kemudian otot-otot yang sudah tidak bergerak, bagian-bagian jantung yang sudah tidak bergerak, pada pemeriksaan bulan September, ternyata dokter melihat sudah normal. Sudah bergerak secara normal. Ini sampai dokter terheran. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Saya hanya mau katakan, bagi Bapa Yahweh tidak ada perkara yang mustahil. Jadi saat ini kondisi jantung saya, kondisi kesehatan saya, Tuhan sudah pulihkan. Oh haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan Bapa Yahweh Elohim. Kalau saya bisa mengalami pemulihan, kekuatan jantung saya sudah ditolong oleh Tuhan. Saya bukan lagi bilangan orang yang gagal jantung. Tetapi saya adalah bilangan orang yang mengalami mujizat. Untuk itu, kekasih-kekasih Tuhan, jangan takut menghadapi pergumulan. Pergumulan apapun, termasuk sakit penyakit, jangan takut. Ada Tuhan yang menolong. Ada Bapa Yahweh Elohim, Bapa Yahweh Rapah, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, yang terlalu sanggup untuk menyembuhkan kehidupan saya dan saudara. Yang penting di sini adalah jaga hati kita. Jaga iman kita. Jangan goyah dan jangan meragukan kasih Bapa Yahweh Elohim. Puji Tuhan. Saya selalu menyatakan bahwa kalau Tuhan memberikan waktu hidup bagi kehidupan saya, ini adalah karena ada kepentingan daripada Tuhan. Ada kepentingan dari Bapa Sorgawi untuk kehidupan saya. Sebagaimana diungkapkan oleh firman Tuhan. Bahwa hidupku bukan aku lagi. Tetapi untuk Yeshua HaMasiah, Bapa Sorgawi. Puji Tuhan. Jaga iman kita. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Jadi bulan April 2022, saya telah dinyatakan oleh dokter bahwa kondisi jantung saya sudah di atas 40% kekuatan pompanya. Dan otot-otot yang sebelumnya tidak aktif lagi, kembali sudah aktif. Bukan karena kuat dan gagah manusia. Tetapi ini adalah kasih karunia daripada Bapa Sorgawi. Puji Tuhan. Tetaplah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Sebab bersama Bapa kita di surga, kita pasti melakukan perkara yang besar. Oh haleluya. Inilah kekasih-kekasih Tuhan, kesaksian yang bisa saya sampaikan. Dan biarlah menjadi berkat bagi kekasih-kekasih Tuhan yang juga sama dengan saya menghadapi pergumulan sakit penyakit. Tetapi Tuhan sudah menolong. Berharaplah kepada Bapa Yahweh Elohim sebab Dia terlalu sanggup untuk memberikan kekuatan kepada anak-anaknya. Puji Tuhan, demikian kesaksian ini. Bapa Yahweh sajalah yang dipermuliakan di dalam Tuhan Yeshua HaMasiah, Putra Tunggal Bapa. Haleluya, kita berdoa.
Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Bapa telah memberkati kehidupan hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan baru, dan biarlah melalui kesaksian ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan menjadi berkat bagi saudara-saudara di mana saja mendengar kesaksian ini. Haleluya, terpuji Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMasiah. Amin. Puji Tuhan, Bapa Yahweh memberkati selalu. Haleluya.